Channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru. Di pertemuan ini, satu informasi penting dan ini adalah informasi terkini terkait dengan yang selama ini ada wacana kenaikan gaji para PNS P3K, TNI Polri, dan para pensiunan. Di informasi terbaru, ini informasi yang tayang per 16 Juli 2025. Satu topik pembicaraan mengenai APBN 2026. Demikian juga dengan kenaikan gaji di tahun 2026. Akhirnya terkabul APBN 2026 bawa berkah. Kementerian Keuangan umumkan gaji pensiunan dan ASN naik 20%. Dengan demikian Bapak Ibu, berarti ini adalah satu hal yang menggembirakan, di mana sebelumnya sudah lama dinantikan oleh 1.000 Bapak Ibu pensiunan PNS, demikian seluruh aparatur sipil negara dan TNI Polri. Silakan ikuti informasi berikut Bapak Ibu mengenai kenaikan gaji yang telah disahkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Ikuti informasinya sampai selesai dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Jakarta. Pemerintah memastikan adanya kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara, dalam hal ini ASN, demikian anggota TNI Polri dan para pensiunan. Jadi bukan hanya satu status pegawai Bapak Ibu ya, tetapi ini meliputi semuanya, bahkan pensiunan juga dijamin kenaikan gajinya. Di sisi lain, para hakim juga akan menerima kenaikan gaji yang signifikan, mencapai hingga 280%, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga integritas peradilan. Kenaikan gaji aparatur sipil negara, TNI Polri, dan para pensiunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah merampungkan peraturan pemerintah yang menjadi landasan hukum kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara yang meliputi PNS dan P3K, para TNI Polri, para pensiunan, demikian para veteran dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau para P3K. Jadi yang akan diumumkan nantinya Bapak Ibu yaitu kenaikan gaji secara merata dan menyeluruh. Peraturan pemerintahnya sedang diselesaikan. Ingat Bapak Ibu ya, peraturan pemerintah mengenai kenaikan gaji sedang diselesaikan. Ini sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang kejar-kejar, tapi jangan khawatir. Tetap kita bayarkan, dalam arti membayarkan kenaikan gaji Januari ini komplit untuk 12 bulan, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers anggaran pendapatan dan belanja negara atau konferensi pers APBN. Kenaikan ini difokuskan pada gaji pokok. Sementara itu, besaran tunjangan termasuk tunjangan kinerja atau TUKIN akan disesuaikan dengan aturan di masing-masing instansi. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB, kenaikan besaran TUKIN di setiap kementerian dan lembaga akan bervariasi. Bisa mencapai 10% hingga 20% tergantung pada pencapaian target kinerja masing-masing. Jadi, patokan dalam hal pemberian tunjangan kinerja dengan naik 10-20% Bapak Ibu, yaitu tergantung pencapaian target kinerja masing-masing. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, di Asia, gaji PNS di Indonesia dinilai masih cukup kompetitif, terutama jika disandingkan dengan negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Namun, masih berada di bawah negara maju, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura yang memiliki biaya hidup dan tingkat inflasi yang lebih tinggi. Kenaikan gaji ini menimbulkan reaksi dari kalangan buruh. Presiden Partai Buruh,
Said Iqbal menyindir kebijakan ini dan menuntut adanya penyesuaian kenaikan upah buruh hingga 15% pada tahun 2024, artinya tahun yang lalu Bapak Ibu. Kalangan buruh berpendapat bahwa sebagai pusat keuntungan dalam arti profit center, kenaikan upah mereka juga harus menjadi prioritas untuk menghindari melebarnya kesenjangan sosial. Lonjakan gaji hakim hingga 280% untuk jaga integritas. Secara terpisah, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim yang besarannya dapat mencapai 280%. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan yang terpenting menjaga integritas para hakim dari praktik suap dan korupsi. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, yang punya uang banyak, dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil, hakim yang tidak bisa disogok, hakim yang tidak bisa dibeli, tegas Presiden Prabowo Subianto. Untuk hal tersebut Bapak Ibu, suatu hal yang wajar kalau Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji yang cukup luar biasa, yaitu mencapai 280%. Juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Ujang Komarudin, menjelaskan ada 3 harapan utama dari kenaikan gaji ini. 1. Memperkokoh integritas. Kenaikan gaji diharapkan dapat mempertebal keimanan hakim dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, menahan godaan. Dengan kesejahteraan yang terjamin, hakim diharapkan mampu menahan godaan suap dan tekanan lainnya. Yang ketiga, putusan berkeadilan. Memastikan putusan hakim benar-benar berpihak dalam arti Bapak Ibu ya, benar-benar berpihak pada keadilan, bukan pada kekuasaan atau tekanan politik. Mahkamah Agung atau MA menyambut baik kebijakan ini, namun juga mengingatkan para hakim untuk menghindari gaya hidup, hedonisme, dan perbuatan tercela yang dapat merusak citra institusi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024, gaji terendah hakim golongan 3 dengan masa kerja 1 tahun akan berkisar antara 2.785.000 hingga 3.154.000. Tentu itu sangat kecil Bapak Ibu ya. Angka ini merupakan gaji pokok di luar tunjangan lainnya yang jika diakumulasikan atau take home pay bisa mencapai belasan hingga ratusan juta rupiah tergantung pada golongan dan jabatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Meskipun diapresiasi, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi, Pusat UGM, Zainur Rahman, menilai kenaikan gaji tidak akan serta-merta menghilangkan korupsi. Menurutnya, langkah ini mungkin dapat menekan corruption by need, dalam arti korupsi karena kebutuhan, namun tidak untuk jenis korupsi lainnya. Hal ini menjadi sorotan mengingat data KPK dari 2010 hingga 2025 mencatat ada 31 hakim yang terjerat kasus korupsi. Pemerintah menegaskan bahwa anggaran untuk kenaikan gaji ini telah tersedia dan APBN dalam kondisi sehat untuk menopang kebijakan tersebut. Publik ini menantikan apakah kenaikan kesejahteraan ini akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan penegakan hukum yang lebih berintegritas. Demikian informasi terbaru. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.